Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermintandi Buludatu, calon guru penggerak asal Kabupaten Teluk Bendava, angkatan 5 daerah khusus. Di sini saya akan menceritakan tentang refleksi kaitannya dengan telah mengikuti pendidikan guru penggerak pada PTM pertama. Banyak hal yang saya dapatkan di sini. Ya, yang pertama itu bahwa dalam mendidik anak kita tidak hanya mengajar, tetapi lebih di sini bahwa dalam pembelajaran, di dalam pendidikan kita sebagai seorang guru, bagaimana kita sebagai seorang guru menuntun anak untuk mencapai kebahagiaannya dan tentunya berpihak pada anak. Dalam hal ini, guru tidak lagi berperan sebagai pusat pembelajaran, tetapi sebaliknya, siswa yang harus menjadi pusat pembelajaran. Nah, untuk anak bisa menjadi pusat pembelajaran, tentunya banyak hal yang harus kita rubah, banyak hal yang harus kita pelajari sebagai seorang guru. Ibarat seorang petani, bagaimana seorang petani itu melihat benih yang akan ditanam, bagaimana dia memilih benihnya, bagaimana dia merawat, bagaimana dia menjaga tanaman itu sehingga bisa menghasilkan buah atau bisa dipanen dengan baik. Kita tidak bisa memaksa satu jenis tanaman bisa menghasilkan tanaman yang baru, hal yang tidak mungkin. Seperti itu, kita sebagai seorang guru. Kemudian bagaimana caranya agar pembelajaran itu menarik dan bisa diminati oleh para murid. Nah, hal yang saya bisa renungkan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya membayangkan apa yang selama ini saya terapkan sebagai seorang guru sepertinya masih jauh dari kesempurnaan. Contoh saja, saya belum terlalu memihak kepada murid. Iya. Dan di sini contoh konkret, saya belum bisa memihak sepenuhnya kepada murid. Kadang selama ini saya masih memaksakan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran saya itu harus terwujudkan oleh siswa. Itu yang pertama. Kemudian saya belum bisa melihat sebenarnya potensi-potensi apa yang dimiliki oleh siswa untuk bisa dikembangkan berdasarkan karakteristik yang dimiliki anak itu. Ya, banyak hal yang melatar belakangi juga. Mungkin dalam hal ini tentunya bahwa perlu ada kolaborasi antara guru dengan pimpinan, dalam hal ini adalah kepala sekolah, antara guru dengan orang tua siswa, antara guru dengan siswa itu sendiri. Ya, jadi ini perlu ada kolaborasi juga untuk bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, yang menarik, yang tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, kemudian setelah saya nantinya selesai dari pendidikan ini, tentunya kita akan kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Hal yang pertama yang harus saya lakukan kaitannya dengan pengalaman yang saya sudah dapatkan ini, yang pertama itu adalah bagaimana kita mengenali potensi, mengenali karakteristik siswa kita. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, tentunya bahwa itu kita harus membangun kolaborasi antara pimpinan, rekan sejawat, dan juga dengan orang tua siswa. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian satu hal lagi, kita harus membuat satu keyakinan supaya pembelajaran itu benar-benar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang menjadi tujuan kita pasti terwujud. Karena kalau kita membuat satu keyakinan, maka keyakinan yang tentunya
bersumber dari siswa, menjadi kesepakatan kita bersama, maka kita pun pasti bisa melakukannya secara bersama-sama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.